إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Jika kalian tampakkan kebaikan ataupun kalian sembunyikan atau kalian maafkan dari kesalahan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana afuwan qadira. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Wa qala ta'ala walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka memaklumi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya, dan juga untuk kaum mukminin. Wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, qala fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Rabbmu, maha suci nama Rabbmu yang memiliki al-jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan juga kemuliaan. Saya terjemahkan,
dengan sama agar kita tahu bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat ini karena kesamaan tadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa dalam ayat-ayat ini? Pertama disebutkan izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kedua, Allah sebutkan pula bahwa iblis mengakui sifat itu dan mengatakan wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Yang sama dengan itu adalah ayat Dzil Jalali wal Ikram. Jalal yang maknanya kemuliaan, wal Ikram maknanya kemuliaan. Walaupun kadang-kadang ada perbedaan satu dan lainnya, ini benar-benar izzah yang artinya memiliki kemuliaan dari segala sisinya. Jalal itu kemuliaan dengan makna tinggi, tinggi segalanya kemuliaannya. Ikram juga maknanya terhormat. Barakallahu fiikum. Kurang lebih maknanya saling berkait. Ini yang kedua. Adapun yang pertama disebutkan di dalam ayat pertama sifat afuwan qadira. Sifat afu, pemaaf. Afuun ghafur. Apa yang semirip dengan afu? Kalau dimaafkan berarti apa? Nah, diampuni. Berarti sama dengan ghafur. Memaafkan, mengampuni. Apalagi? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka untuk Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha memaafkan, maha mengampuni. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas. Ghafurur rahim. Ghafur, pemaaf, mengampun, rahim, penyayang. Barakallahu fiikum. Dan masih ingat bahwa kita sedang membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita lihat syarahnya. Qauluhu in tubdu khairan aw tukhfuhu ila akhirih. هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة وتبارك والجلال والإكرام. Di dalam ayat-ayat ini terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-qudrah, Maha kuasa, al-maghfirah, Maha pengampun, war-rahmah, Maha penyayang, wal-izzah, Maha mulia, wat-tabaruk, Maha suci, wal-jalal, Maha tinggi, wal-ikram, Maha mulia juga, Maha terhormat. Barakallahu fiikum. Setelah yang pertama berkait izzah, jalal dan ikram, juga afu, ghafur dan rahim berkait. Apalagi yang belum disebut? Qudrah. Allah menyebut dirinya afuwan qadira.
Afuwan qadira, maha pemaaf tapi maha kuasa, maha bisa. Mengapa digandengkan dua ini? Raddan, bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa memaafkan itu kelemahan. Dianggap memaafkan itu adalah kelemahan. Ikhwanifidina azzakumullah. Ini adalah anggapan yang batil. Jangan dikira Allah memaafkan karena tidak mampu membalas. Jangan dikira Allah memaafkan karena tidak bisa untuk menyiksa. Jangan dikira tidak bisa untuk menimpakan azab. Allah bisa. Oleh karena itu Allah gandengkan dua sifat. Afuwan qadira. Afuwan qadira. Allah maha pemaaf. Tetapi jangan lupa Allah qadirun ala kulli syai. Allah maha kuasa. Allah maha bisa. Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau membalas mudah bagi Allah. Sehingga jangan dikira orang memaafkan karena kelemahan, kemudian dikira Allah memaafkan karena kelemahan. Ada nggak orang yang memaafkan karena kelemahan? Ada. Allah, kalau sampai terlambat kamu kembalikan, saya pukul kamu. Terlambat sampai 3 hari. Nih, maaf terlambat. Sambil membusukkan dadanya. Memukul saya? Enggak, saya maafkan. Kenapa dimaafkan? Takut. Memukul takut. Ya udah saya maafkan. Banyak yang demikian pada makhluk. Memaafkan karena takut. Iya kan? Tetapi tidak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bagi Allah. Allah maha pemaaf. Padahal Allah maha kuasa. Maha bisa. Maha memiliki kudrah. Maha kuat. Tetapi di samping kekuatan, di samping kudrah yang Allah miliki, Allah memaafkan. Ini kehebatan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'afu alladhi huwa ismuhu ta'ala. Al-afu yang merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Apa bedanya nama dengan sifat pada kalimat afu? Kok kayaknya sifat juga afu? Nama juga afu. Kalau disebut afuun, itu adalah nama. Tapi kalau afun disukunkan di fa, itu masdar. Seperti kata Sami', nama Allah, sifatnya sam'un. Qadir, nama Allah, sifatnya qudrah. Basir, nama Allah, sifatnya basar. Taib afu bagaimana? Afuun ismullah ta'ala wa sifatuhu sifatul afwi. Sifatul afwi. Kembali kepada kitab. Ma'nahu tajawuz an uqubati ibadihi. Makna dari afuun adalah yang memiliki afu, yaitu tajawuz an uqubati ibadihi. Tidak jadi membalas hamba-hambanya.
idahum tabu ilaihi wa anabu. Kalau mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak jadi membalas. Allah maafkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Walamma kana akmalul afwi. Ini sifat. Dan ketika sifat maaf yang paling sempurna, perhatikan kalimatnya, afwi bukan afuwun, bukan. Akmalul afwi, sesempurna-sempurna afu, huwa makana an qudratin tamah. Kalau munculnya dari kemampuan yang sempurna. Kenapa gak dipasang AC-nya? Hah? Kembali kepada kitab. Walamma kana akmalul afwi, bahwa sesempurna-sempurna afu adalah dari yang maha kuasa, maha bisa. Yakni maha bisa untuk membalas, qudratin tamatin alal intiqami wal mu'akhadah, yang maha bisa untuk membalas, yang maha bisa untuk menyiksa, mengazab, tetapi memaafkan. Itu lebih sempurna daripada yang memaafkan karena kelemahan. Ya, saya maafkan, padahal karena takut. Pokoknya kalau begini saya pukul. Sudah siap mukul. Ya, ingat tangannya baru jatuh kemarin, masih sakit. Ya sudah, kamu saya maafkan. Loh, kenapa dimaafkan? Tangan saya masih sakit, nggak bisa mukul. Ini barakallahu fikum, walaupun dia memaafkan, tetapi tingkat kemaafannya rendah. Mengapa? An dha'fin. Karena munculnya dari apa? Kelemahan. Munculnya dari kelemahan. Karena tidak bisa memukul, akhirnya dimaafkan. Karena tidak mampu memukul, akhirnya memaafkan. Atau karena takut kepada orang yang mau dipukul, tidak jadi mukul, dimaafkan. Berarti barakallahu fikum, ini bukan afu yang sempurna. Afu yang sempurna adalah dia memiliki kekuasaan, dia mampu, dia bisa, dia maha kuat, dia bisa membalasnya dengan sekian kali lipat, bisa. Enggak ada yang menghalangi. Tapi ketika mau mengadabnya, melihat kebaikan padanya, dimaafkan. Ini akmalul afwi. Akmalu al-afwi. Sesempurna-sempurna pemaafan. Jahadanil ismanil karimani, datang dua sifat yang mulia ini, datang dua nama yang mulia ini, al-afuwu, ini isim, wal qadiru juga isim, muqtarinaini, selalu beriringan atau sering kali beriringan.
Di dalam ayat ini wa fi ghairiha, dan juga di ayat-ayat lain, afuwan qadira, afuwan qadira, afuwun qadirun, dan lain-lain. Wa amal qudrah fahiya sifatul lati tata'allaq bil mumkinati. Adapun qudrah adalah sifat. Lihat tadi qadir itu nama. Sekarang al-qudrah hiya as-sifatu allati tata'allaqu bil mumkinat. Kebisaan maha bisa, maha kuasa, tetapi barakallahu fikum pada mumkinati. Ini penting kalimat fil mumkinat atau tata'allaq bil mumkinat. Ijadan wa i'daman, mengadakan atau menghilangkan. Bil mumkinati. Ini barakallahu fikum satu kalimat, tapi bisa membantah sekian banyak tokoh-tokoh filsafat dan sekian banyak ucapan-ucapan syubhat mereka. Ratusan lebih syubhat mereka terbantah hanya dengan satu kata, bahwa al-qudrah tata'allaq bil mumkinat. Pernah dengar syubhat yang berkata, bisakah Allah menghilangkan dirinya sendiri? Kalau bisa, berarti bisa hilang Allah SWT. Astagfirullah. Jangan dilayani. Mengapa jangan dilayani? Ini tadi kita katakan yang namanya qudrah adalah fil mumkinati, bukan pada mustahilat, bukan pada perkara yang mustahil. Kalau mustahil itu nggak pernah ada, nggak pernah wujud, tidak pernah dibahas. Mustahil. Bisakah Allah, di syubhat kedua, bisakah Allah membuat batu yang lebih besar dari dirinya? Katanya ahli filsafat, kalau bisa berarti ada batu yang lebih besar dari Allah. Berarti Allah bukan maha besar. Kalau nggak bisa, berarti Allah tidak maha kuasa. Ada yang nggak bisa. Kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tinggal orang ini. Ya. Mengapa? Syaitan berbicara pada sesuatu yang mustahil. Lawannya mungkinat adalah mustahilat. Lawannya al-mumkinat adalah al-mustahilat. Perkara yang mustahil tidak dibahas. Kalau yang mustahil, apakah Allah bisa menciptakan batu yang lebih besar dari Allah? Enggak ada batu yang lebih besar dari Allah. Bisakah? Enggak ada batu yang lebih besar dari Allah. Bisakah? Jangan bicara bisakah. Mustahil ada batu yang lebih besar dari Allah. Titik. Al-qudrah tata'allaq bil mumkinat. Yang namanya qudrah itu berkait dengan perkara yang mungkin. Kalau yang mustahil nggak bisa, tidak dibahas. Sampai-sampai salah satu tokoh mereka, ahlul kalam, tukang ngomong, berkata, aku bisa menyebutkan 10 bahkan 100 perkara yang Allah tidak bisa. Katanya Zakir Naik. Kenal Zakir Naik? Yang suka berdebat dengan Nasrani, dengan yang lain. Aku bisa menyebutkan 10 bahkan 100
Bahkan bisa lebih perkara-perkara yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Sudah bisa ditebak. Sudah bisa ditebak. Yang kira-kira akan disebutkan oleh Zakir Naik ini apa kira-kira? Pasti akan berbicara al-mustahilat. Apakah dia bisa menciptakan yang batu yang lebih besar dari dirinya? Apakah dia seterusnya? Apakah dia bisa punya anak? Apakah dia bisa segala macam? Ini kedunguan orang ini. Mengapa? Karena al-qudrah tata'allaq bil mumkinati. Dan itu semua orang-orang yang memiliki akal sehat pasti akan paham. Pasti akan paham. Bahwasanya perkara yang mustahil ya tidak akan ada. Tidak akan ada. Perkara mungkin yang akan ada. Dan Allah maha bisa, maha kuasa. Terang dengan gelap sekaligus. Bisa? Mustahil. Enggak dibahas. Bisakah? Ya kalau ada terang, enggak ada gelap. Kalau ada gelap, enggak ada terang. Tetapi al-mumkinat, Allah bisa mempergilirkan siang dan malam. Coba, bisakah malam dan siang bersama-sama? Gimana? Mustahil. Itu perkara yang mustahilat. Jadi kata-kata ini jangan lupa kasih stabilo yang jelas, kasih garis atas, karena ini menunjukkan zaki, kecerdasan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Amal qudrah fahiya sifatul lati tata'allaq bil mumkinat. Dinukil pendapat ini dari para ulama, di antaranya ucapan Ibn Abil Izz Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dan juga dalam kitab-kitab lain dari para ulama. Fa kullu ma kana waqa'a wa waqa'a min al-kainati waqi'un bi masyiatihi wa qudratihi. Maka segala apa yang terjadi, segala apa yang wujud, segala apa yang ada, semuanya dengan kehendak Allah, dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fil hadith, masya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Amma qauluhu ta'ala, adapun ucapan Allah berikutnya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka memaklumi. Al-ayah, faqad nazalat fi sya'ni Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu hina halafa an la yunfiq ala Mistah ibni Uthasah radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat ini turun mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang bersumpah tidak akan memberikan infak lagi kepada Mistah setelah kasus fitnah ifk. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, qala Abu Bakrin, ketika turun ayat ini Abu Bakar berkata, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Sungguh aku ingin Allah mengampuni aku. Wa wasala Mistahan, mulai menyambung kembali persaudaraan dengan Mistah. Barakallahu fiikum.
Hadisul ifki, kisah tentang ifk. Hadisul ifki adalah kisah ketika Aisyah tertinggal dalam safar. Ditemukan oleh seorang sahabat, dikira mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, aku terbangun dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata si fulan. Beliau tidak berani menengok kepada Aisyah, hanya berkata dengan satu kata, naik. Dalam keadaan wajahnya, matanya mengarah ke arah lain, supaya Aisyah tidak malu. Maka Aisyah naik ke kendaraan, kemudian dituntun sampai ke Madinah. Terjadilah fitnah, kaum munafikin menuduh dengan tuduhan-tuduhan, dan orang-orang beriman ada yang terbawa. Mengapa terbawa? Terlihat dengan mata seorang wanita di atas kendaraan dituntun oleh seorang laki-laki asing. Bayangkan, dalam perjalanan. Munafik langsung berkata, wanita yang cantik dengan laki-laki yang ganteng, ngapain ya? Cuma gitu aja. Mulai kaum muslimin, jangan. Tetapi ayat masih turun, wahyu masih turun, mudah untuk dijawab. Iya kan? Apa yang dilakukan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dua orang tadi, Aisyah dengan sahabat tadi. Dan Allah yang tahu. Aisyah tidak mengakuinya. Sahabat yang mulia juga, Safwan, tidak mengakuinya. Aku tidak berbuat apa-apa. Wasadaqa, dan keduanya benar, jujur. Rasulullah SAW diam karena belum dapat bukti. Tetapi barakallahu fikum, karena wahyu masih turun, maka datanglah wahyu yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang mendatangkan berita itu adalah dusta. Allah yang mengatakan. Ketika Allah yang mengatakan, kalau kita sebutkan dua golongan, munafikin dengan mukminin, setelah datang wahyu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, yang menerima siapa? Munafikin atau orang beriman? Orang beriman. Baik. Yang mengakui kesalahannya, ternyata saya salah. Karena wahyu yang benar, wahyu yang pasti benar, maka berarti saya keliru. Siapa? Munafikin atau mukminin? Orang beriman. Iya, aku salah. Maka orang-orang yang aku salah tadi dihukum. Yang aku salah tadi dihukum. Pertanyaannya, yang dihukum munafikin atau mukminin? Ajib. Yang dihukum orang beriman atau orang munafik? Gak kedengeran? Siapa? Orang beriman. Mengapa? Aku. Iya, aku ikut ngomong. Siapa yang ikut ngomong kemarin? Siapa yang ikut berbicara menuduh Aisyah begini dan begitu? Aku. Aku ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Aku. Cambuk. Yang dicambuk ini mukminin. Justru munafikin wallahi saya enggak ngomong. Saya cuma bilang laki-laki yang ganteng dengan wanita yang cantik ngapain ya? Coba tanya. Enggak ngaku.
Di antara yang dicambuk ini beberapa sahabat. Hati-hati kalian ketika mendengar riwayat-riwayat ini. Sahabat fulan nih pernah menuduh Aisyah dicambuk. Sahabat fulan pernah menuduh Aisyah dicambuk. Untuk menjelekkan sahabat. Jangan terbawa. Mengapa? Karena justru mereka itu beriman, maka mereka ngaku. Sebab fitnahnya sangat berat. Siapa yang bisa membuktikan kalau dua orang ini tidak melakukan apa-apa? Gak ada saksi. Maka mereka juga deg-degan. Jangankan mereka, Nabi diam. Gak bilang iya, gak bilang tidak. Diam. Diam terus. Saking bingungnya ini gimana? Sudah jelas datang seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dari perjalanan jauh. Ngapain saja? Ini barakallahu fikum yang mengerikan. Fitnah yang dahsyat. Nabi SAW tersayat hatinya. Tersinggung, sedih dan seterusnya. Maka ketika turun ayat, selesai permasalahan. Berarti berita itu berita dusta. Siapa yang sudah kadung, siapa yang terlanjur berbicara, dihukum. Kenapa berani berbicara tanpa bukti? Maka dihukumlah mereka. Terima. Iya, aku salah. Itu bukan cercaan buat mereka. Cercaannya buat munafikin. Yang Allah katakan, yatawalla kibrahu usbatun minkum. Yang paling andil besar adalah sekelompok dari kalian, yaitu mereka para munafikin. Salah satu dari orang ini bernama Mistah. Mistah ini masih kerabat Abu Bakar. Miskin. Abu Bakar memberikan bantuan nafkah kepadanya terus-menerus, rutin. Begitu kejadian Mistah terbawa fitnah, dia berkata, wallahi aku gak akan memberikan pada dia infak, sedekah selama-lamanya. Wallah, demi Allah, aku gak akan bantuan dia, gak akan berikan pada dia selama-lamanya setelah ini. Karena apa? Jengkel. Anaknya Aisyah dituduh, kok kerabatnya ada yang ikut bicara. Itu terucap atau ketahuannya ketika yang mendampingi Aisyah ketika ke kamar mandi. Kamar mandinya itu di padang pasir. Berjalan berdua diantar. Wanita tadi yang mengantar Aisyah tersandung atau jatuh barangnya sambil berkata, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Aisyah sebagai wanita yang salihah kaget, mulutmu kenapa mengumpat? Mengapa mengumpat? Ini mengucapkan jelek kepada saudaramu. Engkau enggak dengar wahai Aisyah? Kata Aisyah, dengar apa? Aku enggak dengar apa-apa. Mistah itu ikut ngomong. Akhirnya nyampe beritanya kepada Abu Bakar bahwasanya Mistah ikut bicara. Wallah, aku enggak akan bantu dia lagi selama-lamanya. Apa ayat yang turun? Di antaranya ayat ini dan ayat yang lain, yaitu la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan jadikan sumpahmu dengan nama Allah dijadikan sebagai penghalang kebaikan. Demi Allah, aku gak akan berinfak lagi. Engkau membawa nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk menghentikan kebaikan. Ini teguran kepada Abu Bakar. Jangan jadikan sumpah-sumpah dengan nama Allah untuk menghalangi kebaikan. Dan ayat yang sedang kita bahas, wal yafu wal yasfahu, maafkanlah mereka, maklumilah mereka,
Maafkanlah mereka, maklumilah mereka. Mereka sudah mengakui kesalahan kok. Mereka sudah mengakui kesalahan. Mereka sudah rela, ridha untuk dicambuk, untuk dihukum. Maafkan mereka. Maka setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mulai kembali membantu Mistah, kembali menyambung silaturahmi, kembali memberikan apa yang biasa mereka berikan setiap bulannya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ayat berikutnya tentang izzah. Masih ingat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun nama sifatnya sama, walaupun lafaznya sama, belum tentu hakikatnya sama. Ya kan? Sudah sering kita bahas. Allah mempunyai sifat mendengar. Manusia memiliki sifat mendengar. Beberapa hewan memiliki sifat mendengar. Apakah mendengar sama? Tidak sama. Antar makhluk saja tidak sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ini kurang mendengar, makhluk yang itu mendengar. Yang ini lebih tajam dari yang itu. Bahkan kelelawar bisa mendengar apa yang kita nggak dengar, yaitu suara supersonik yang frekuensinya di atas rata-rata. Manusia nggak dengar apa-apa, dia dengar. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar, tetapi dengan pendengaran yang maha mendengar apapun. Iya kan? Maka di sini jangan karena diatafkan dianggap sama. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang beriman. Berarti izzahnya sama. Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW, sama dengan orang beriman izzahnya. Karena diatafkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Tidak. Tetap saja izzah bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Izzah bagi Rasul sesuai dengan kehormatan sesosok manusia yang merupakan manusia pilihan. Maka izzah bagi orang beriman, ia setingkat dengan manusia biasa kemuliaannya. Faqad nazalat fi sya'ni Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Adapun ayat ini turunnya mengenai seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah ibni Ubay ibni Salul, raisul munafiqin, tokoh munafiqin. Wa kana fi ba'dil ghazawat, di beberapa kejadian peperangan, qad aqsama, dia bersumpah, la yukhrijanna Rasulullah huwa wa ashabuhu minal Madinah. Sungguh demi Allah, pasti kita akan usir Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Madinah. Kita akan usir mereka. Tetapi dengan bahasa yang merendahkan, mengatakan dengan kalimat yaqulun la in raja'na ila al-madinati lanukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kata mereka, nanti ketika kita kembali ke Madinah, sungguh orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendahan itu. Orang-orang yang mulia al-a'azz, la yukhrijanna al-a'azzu minha, dari Madinah, al-adal, yang rendah.
Orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang rendahan, kurang ajar. Kurang ajarnya munafikin, menganggap diri mereka orang-orang mulia dan menganggap Rasulullah SAW dan para sahabatnya muhajirin sebagai orang-orang rendahan. Nanti lihat, kalau kita sudah sampai di Madinah, orang-orang mulia mereka akan mengusir orang-orang rendahan itu. Maka Allah bantah dengan kalimat falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya yang mulia itu adalah Allah yang maha mulia, dan kemudian Rasulnya, dan kemudian orang beriman. Walakinnal munafiqina, tetapi munafikin la ya'lamun, tetapi para munafikin gak ngerti. Yaqsidu bil a'az, yang dimaksud olehnya dengan al-a'azzu, orang-orang mulia, qabbahahullah, semoga Allah menjelekkan orang munafik itu. Yang dimaksud al-a'az, yang dimaksud dengan al-a'az adalah nafsahu wa ashabahu, yang dimaksud adalah dirinya dan grupnya dan konco-konconya. Wa yaqsid bil azal, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang rendah adalah Rasulullah SAW. Wa man ma'ahu minal mu'minin, dan yang bersamanya dari kalangan mukminin. Faraddallahu azza wa jalla alaih, maka Allah pun membantah azza wa jal, membantah mereka dengan kalimatnya walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan, dan kemudian Rasulnya, dan kemudian orang-orang yang beriman. Wal izzah, adapun makna izzah, dia adalah sifatun asbataha Allah azza wa jalla li nafsi, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwal azizul hakim, wa huwa al-aziz al-hakim. Berarti Allah memiliki nama al-aziz, yaitu mengandung sifat izzah. Aziz namanya, izzah sifatnya. Wa qala wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan bahwasanya Allah maha kuat lagi maha mulia. Qawiyyan aziza. Wa aqsama biha subhanahu wa ta'ala kama fi hadis syafa'ah, dan Allah bersumpah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis syafaat, wa izzati wa kibriyai wa azamati, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, aku akan keluarkan dari neraka siapa-siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa akhbar an iblis, juga Allah mengkhabarkan tentang iblis bahwasanya dia berkata, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang memang orang-orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Wa fi sahih al-Bukhari, dalil berikutnya dalam sahih al-Bukhari dan juga lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan kharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala yahti fi thawbihi fanadahu rabbuh ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara
Qala bala wa 'izzatik walakin la ghina li an barakatika. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi pernah berkata ketika Ayyub alaihi salam sedang mandi dalam keadaan tidak berpakaian, kharra alaihi jaradun min dahab. Tiba-tiba berdatangan belalang, berjatuhan belalang-belalang emas. Faja'ala yahti fi thawbihi, maka dia kumpulkan di pakaiannya. Fanadahu rabbuh, maka Rabbnya memanggil dia, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku sudah mencukupimu dari semua yang kau lihat itu? Qala bala wa 'izzatik. Kata Nabi Ayyub, tentu demi kemuliaanmu ya Allah. Ini dalilnya. Bala wa 'izzatik, tentu wa 'izzatik, walakin la ghina li an barakatika, tetapi aku tidak pernah cukup dari barokahmu. Aku tidak pernah merasa cukup dari barokahmu, maknanya aku selalu menginginkan barokahmu. Wa qad jaa fi hadits ad-du'a, juga diriwayatkan dalam hadis doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang sakit. Kana bihi waja'un. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dianjurkan dalam hadis itu untuk membacanya 7 kali. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan apa yang aku dapati. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Wal izzah ta'ti bimakna al-ghalabah wal qahr. Izzah juga datang dengan makna al-ghalabah, yang menang. Al-ghalabah yang menang. Wal qahr yang paling atas, yang paling unggul, itu izzah. Dari kata azza ya'izzu atau azza ya'uzzu dengan didomahkan ainnya, azza ya'uzzu, maknanya adalah ghalabahu, dia mengalahkannya. Ya'uzzuhu atau ya'uzzu fulanan, si fulan ya'uzzu fulanan, maknanya si fulan mengalahkan si fulan. Wa ta'ti bimakna al-quwwah, tetapi makna izzah juga di dalamnya ada makna kekuatan yang maha kuat. Wassalabah, kekokohan yang maha kuat, yang kokoh. Min azza ya'azzu, tadi azza ya'uzzu kan. Kalau azza ya'azzu dengan difathahkan ainnya,
Kalau tadi didomahkan ainnya azza ya'uzzu, sekarang difathahkan ainnya menjadi azza ya'azzu. Maknanya kalau dia kokoh, ardun azazun, kalau dataran tanah disebut azaz, maknanya kokoh. Azaz dari kata izzah, lisalabatis syadidah, untuk menunjukkan kokoh, padat, keras, dikatakan azaz. Yang ketiga, ta'ti bima'na uluwal qadri wal imtina'anil a'da. Izzah juga mengandung makna yang ketiga, yaitu kekuasaan, ketinggian, dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dari kata apa? Dari kata azza ya'izzu. Hati-hati, ada 3, azza ya'uzzu, ada yang kedua azza ya'azzu, ada yang ketiga azza ya'izzu. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau azza ya'uzzu artinya menang. Kalau azza ya'azzu artinya keras, kokoh. Yang ketiga azza ya'izzu artinya dia maha kuasa, maha bisa, tak terkalahkan. Semua ini, makna-makna ini semuanya sabitatun lillah azza wa jalla. Semuanya sabit pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa makna tabarak? Fa'innahu minal barakah. Sesungguhnya kalimat tabarak adalah dari kata barakah. Bimana dawamul khairi wa kasratihi. Maknanya adalah terus menerus memberikan kebaikan, memiliki kebaikan, dan banyak sekali kebaikan padanya. Tabarak, maha barakah. Wa qawluhu, sedangkan ucapan berikutnya dzil jalali ay sahibul jalal, sahibu as-sumu, berarti sama dengan azza ya'uzzu atau azza ya'azzu atau azza ya'izzu. Sama dengan yang mana? Nah, sama dengan yang ketiga, azza ya'izzu, ai bermakna uluwul qadri, kedudukannya tinggi, itu jalal. Wal 'azamah, memiliki keagungan subhanahu. Alladzi la syai'a ajallu, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripadanya. Wala a'zamu minhu, enggak ada yang lebih agung daripadanya. Itu makna jalal. Wal ikram, apa ikram? Alladzi yakrumu amma la yaliqu bihi, yaitu yang maha mulia tidak mungkin memiliki sifat jelek, tidak mungkin memiliki sifat ma la yaliqu bihi, yang tidak pantas baginya. Wa qila, dikatakan pula ikram alladzi yukrimu ibadahu salihin. Ikram adalah yang memuliakan hamba-hambanya yang saleh. Berarti ikram bukan mulia, tapi yang memuliakan hamba-hambanya yang salihin. Bi anwa'il karamah, dengan berbagai macam karamah di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taktafi بهذا القدر. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد
wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.